Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama Sukoco. Hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Sebelum kita mengenal lebih dalam terkait dengan materi perencanaan kebutuhan barang milik daerah, akan lebih baik jika kita mengetahui pengertian perencanaan kebutuhan tersebut. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang. Latar belakang dan urgensi perencanaan barang milik daerah. 1. Perencanaan dan penganggaran terhadap pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah bukan berdasarkan data yang ada. 2. Belum melakukan analisis kebutuhan terhadap barang milik daerah dengan membandingkan antara aset yang tersedia dengan aset yang nantinya diharapkan oleh pemerintah daerah. 3. Belanja pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah saat ini masih belum dilakukan dengan memperhitungkan cost and benefit dan perencanaan yang matang. 4. Investasi terhadap aset tanpa dukungan informasi yang lengkap dan valid. Setelah kita mengetahui latar belakang dan urgensi terkait dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, akan lebih baik jika kita mengerti tujuan perencanaan barang milik daerah. Pertama, Pemda dapat mengetahui keberadaan barang milik daerah setiap saat. 2. Pemda dapat mengetahui kondisi barang milik daerah yang dimiliki. 3. Pemda dapat mengetahui nilai ekonomis dari barang milik daerah yang ada. Pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang patut diketahui oleh seluruh pengurus barang dan selaku pengguna barang di setiap organisasi perangkat daerah, yaitu pertama, harus mempertimbangkan untuk mengisi kebutuhan barang yang sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. 2. Pertimbangan terhadap barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati, atau sebab lain sehingga memerlukan penggantian barang milik daerah tersebut. 3. Peruntukan barang yang disasarkan pada standar perorangan yang apabila jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang. 4. Pertimbangan teknologi seperti pembelian komputer, scanner, dan sebagainya. Dalam merencanakan kebutuhan barang milik daerah, perlu dipedomani beberapa prinsip-prinsip umum yang harus diketahui. Pertama, memperhatikan kebutuhan organisasi perangkat daerah. 2. Ketersediaan barang. 3. Mencerminkan kebutuhan real yang ada. 4. Berpedoman pada 1. Standar barang, 2. Standar kebutuhan, dan 3. Standar harga. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang atau aset. Setelah tadi kita sudah mengetahui prinsip-prinsip umum, maka saya akan jelaskan. Pertama, aspek yang perlu diperhatikan yaitu mengetahui dengan pasti data dan jumlah barang atau inventaris pada masing-masing bagian yang ada di organisasi perangkat daerah. 2. Mendata dan menghitung jumlah kekurangan atau keperluan barang inventaris sesuai dengan standar kebutuhan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 3. Menghitung jumlah barang, harga per unit, dan total harga atau biaya yang dibutuhkan untuk pengadaannya. 4. Melakukan pembahasan penyusunan rencana pengadaan barang atau inventaris dalam lingkungan unit kerjanya guna menentukan prioritas rencana pengadaan. 5. Mempertimbangkan juga kemungkinan pengembangan organisasi atau personil serta barang yang diperkirakan akan rusak atau dihapus pada tahun-tahun yang akan mendatang. Dalam menilai kondisi BMD, kita sudah tahu bahwa kondisi BMD itu ada baik, rusak ringan, dan rusak berat. Maka saat ini akan saya jelaskan bagaimana kita menentukan kondisi barang-barang milik daerah tersebut dalam keadaan baik, rusak ringan, atau rusak berat. Yang pertama, untuk barang bergerak seperti ini. Yang kedua, untuk tanah, maka seperti ini. Penilaian kondisi BMD yang ketiga yaitu bangunan dan gedung. Contohnya seperti ini. Yang keempat,
penilaian kondisi BMD, jalan, dan jembatan seperti ini. Setelah tadi kita mengetahui klasifikasi barang-barang milik daerah tersebut masuk dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat, maka saat ini kita wajib untuk menentukan prioritas atau alternatif keputusan yang harus dikeluarkan oleh seorang pengurus barang atau seorang pengelola barang. Maka akan saya jelaskan dalam tabel seperti ini. Setelah kita mengetahui terkait dengan kondisi-kondisi barang milik daerah dan juga kita telah bisa menentukan alternatif keputusan dalam merencanakan kebutuhan barang milik daerah, maka kita sudah dapat untuk menyusun daftar rencana kebutuhan dan tindakan. Yang pertama, daftar rencana kebutuhan barang milik daerah, yaitu daftar kebutuhan barang milik daerah berupa pengadaan barang milik daerah yang baru atau penggantian atas barang milik daerah yang rusak berat, akan tetapi memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Kedua, daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, yaitu daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, baik pemeliharaan ringan, sedang, atau pemeliharaan dan perbaikan yang berat. Dalam melakukan pemeliharaan barang, perlu saya berikan tips, yaitu ada 3 yang tidak bisa dilakukan atau diusulkan untuk melakukan pemeliharaan barang milik daerah. Pertama, barang milik daerah dalam kondisi rusak berat. Kedua, barang milik daerah dalam status penggunaan sementara oleh pengguna barang lain. Ketiga, BMD yang menjadi objek pemanfaatan masa perjanjian minimal selama 6 bulan. Kembali lagi ke tadi, maka kita akan sampaikan yaitu daftar barang milik daerah yang diguna usahakan, yaitu daftar barang milik daerah yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dengan kondisi yang baik atau rusak, baik rusak ringan, dapat dimanfaatkan atau dipindah tangankan. Yang keempat, daftar usulan barang yang akan dihapuskan, yaitu daftar barang milik daerah yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dengan kondisi yang rusak berat atau barang milik daerah yang tercatat di buku inventaris tetapi secara fisik sudah tidak ada lagi. Penentuan rencana kebutuhan barang milik daerah dapat kita ingat, yaitu kebutuhan ideal yang ada dikurangi dengan barang yang tersedia di OPD tersebut, maka menghasilkan rencana kebutuhan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih, kami dukung kedatangan Anda di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.